لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان من الدين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد الشيخ أحمد مرزوقي الزاهد الشيخ حمد الله فاقي الشيخ محمد هاشم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأنواره وسلم بركة في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wat-tasydidatu fi hadzal babi katsiratun hailah. Dan ancaman-ancaman dalam bab ini banyak sekali. Hailah itu sangat gitu. Banyak banget itu ancaman tentang pembunuhan orang muslim. Jangankan yang melakukan, membantu setengah kata pun udah kayak kemarin itu ancamannya. Putus asa dari rahmat Allah. Sementara di akhirat nggak ada asbab lain gitu. Kalau di dunia orang kafir menentang Allah pun masih bisa makan. Ngaku Tuhan pun masih bisa makan. Tapi di akhirat lain urusannya. Betul-betul hubungannya dengan amal Malik Yaumiddin. Allah Ta'ala penguasa tunggal, langsung Allah Ta'ala pamerkan waktu itu. Nggak ada yang berani ngaku raja punya ini, punya ini. Nggak. Di dunia orang zalim, orang ngaku Tuhan pun masih enak hidupnya kadang-kadang. Nah ini kalau udah akhirnya sudah putus asa dari rahmat Allah, mau apa gitu? Gara-gara menolong pembunuhan orang muslim dengan setengah kata. Falyahdharil muslimu min dzalika kullal hadar. Dan hendaklah berhati-hati atau menghindarkan diri sebuah muslim dari kemaksiatan atau kejahatan itu semaksimal mungkin dia menghindarkan diri. Wala ya'ridu, dan janganlah menempatkan diri, wala ya'ridu, dan janganlah menempatkan seorang muslim nafsahu ing dirinya lil waqi, untuk terjebak atau terjerumus fi sakhatillah, dalam murka Allah Ta'ala, wa ghadabi, dan murka Allah, wa la'nati, dan laknat Allah, wa azabina, azab Allah al-azim, yang sangat agung, wal iyasi, dan putus asa min rahmatihi, dari rahmat Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah min jami' anwa'il khizyi wal bala'i fil akhirah wal ula. Kami mohon pada Allah al-afiyah, kesentosaan dan kesejahteraan, afiyah, wassalam, dan kesejahteraan atau keselamatan dari seluruh macam-macam kehinaan dan bala di akhirat dan di dunia. Lana wa li ahbabina wa kafatil muslimin, bagi kami, bagi kasih-kasih kami, dan umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Summa inna nara, kemudian kami berpikir atau berpendapat, an nadhkura, untuk menyebutkan hahuna di sini syai'an yasiran, sesuatu yang sedikit, mimma yata'allaqu bil wilayat, dari perkara yang berhubungan dengan kekuasaan. Fa inna hadzal mawdi'a, karena sungguhnya tempat ini iku min ansabil mawadhi'i, termasuk yang paling munasib, paling cocok, paling sesuai dari tempat-tempat lidzikri dzalika, untuk menyebutkan itu. Maksudnya Idris, setelah menunjukkan bab jihad, pembunuhan, amin. Ya,
Ini adalah urutan yang paling pas untuk membahas masalah ini. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudara, amaddanallahu wa iyyakum bidawamit taufiq, semoga Allah karuniakan kami dan kalian dengan terus-menerusnya taufik. Anna ta'arrudha lil wilayati fihi khatarun. Sungguhnya menyiapkan diri lil wilayati untuk kekuasaan, iku fihi di dalam ta'arud, khatarun bahaya. Wa anna ad-dukhula dan sungguhnya masuk fiha dalam kekuasaan, wa taqlida dan menanggung, li'uhdatiha bagi bebannya wilayah, iku min athqalil umur, termasuk perkara yang paling berat, wa asyaqqiha dan paling berat, paling repot. Fayambaghi maka seyogyanya lil mu'mini bagi orang mukmin al musyfiqi yang merasa sayang atau khawatir ala dinihi atas agamanya, al harisi yang sangat menginginkan ala najati nafsihi atas keselamatan dirinya, wa salamatiha dan keselamatannya atau kesejahteraannya, wa khalasiha dan ya keselamatan juga. Yang bagi apa? Yang bagi ayyah tariza, menghindarkan diri minal wilayati dari kekuasaan, wa yataba'ada dan menjauhkan diri anha dari kekuasaan, ma wajada selagi dia temukan ila dzalika pada hal itu ihtiraz tadi sabilan jalannya. Kalau orang ini punya iman, sayang ke agamanya, sayang akhiratnya, sayang keselamatan dirinya, udahlah, hendaknya hindarkan diri dari kekuasaan. Selama masih mungkin, hindarkan itu. Summa inna min ahamil wilayat, kemudian sungguhnya termasuk dari kekuasaan yang paling penting, iku al-imarah was-sultanah. Itu adalah kepemimpinan atau keamiran, was-sultanah dan was-sultanah, kekuasaan, kesultanan, raja, gubernur, itu presiden dan sebagainya. Itu yang paling penting atau yang paling tinggi. Tsummal qada'u, kemudian qadhi, wal hukmu dan hukum. Tsummal wilayatu ala amwalil yatama wal awqaf wa nahwi dzalik. Kemudian kekuasaan, pengelolaan harta anak yatim dan harta wakaf dan sebagainya. Wa fi jami'iha khatar, dalam itu semua ada bahayanya. Nah, sekarang dibahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil imarah, tentang keamiran atau kepemimpinan. Awwaluha malamah, awalnya adalah celaan. Wa tsaniha, keduanya atau pertengahnya adalah nadamah, penyesalan. Wa akhiruha azabun yaumal qiyamah, dan akhirnya adalah azab pada hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min walin, tidak ada seorang pimpinan pun, yali asyratan, yang memimpin 10 orang, fama fauqa dzalika, atau yang lebih, dan yang lebih dari 10 orang, illa ji'a bihi yaumal qiyamah, jazakallah, melainkan didatangkan dia ini pada hari kiamat, maghlulatan yaduhu ila unuqihi, maghlulatan halai dibelenggu apa yaduhu, tangannya, ila unuqihi, ke lehernya.
Fakkahu akan melepaskannya apa adluhu keadilannya. Au baqahu. Au yang pertama itu huruf, yang kedua itu bagian dari fiil, aunya itu karena dia rubai. Au baqahu membinasakan atau mencelakakannya apa jauruhu kezalimannya atau ketidakadilannya. Nah ini awaluha malah atasnya. Udah. Bentar. Mungkin di bawah ada yang pakai listrik tinggi, masak atau apa, di stop dulu. Nah, coba. Bentar. Coba dicek di bawah, mungkin nyetrika atau Ojikom. Bentar dulu. Coba. Bismillah. Dimatiin semua. Hah? Lampu-lampu semuanya dimatiin dulu baru. Ya coba. Yang di bawah lampu matiin semua aja. Sama lampu WC-nya juga biasanya. Semua lampu ya, termasuk lampu dapur, lampu WC, coba matiin semua dulu. Udah. Jadi awaluha malamah, awalnya adalah celaan. Sebab umumnya orang itu pengen jadi penguasa, nafsunya ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh hubbul jah, ada istilahnya dalam sosiologi itu, lupa itu. Intinya begini, keinginan tertinggi manusia itu adalah kata-katanya diikuti dan semua keinginannya terpenuhi tanpa ada yang menghalangi. Nah, dua itu. Itu kalau dalam pengetahuan umum. Kata-katanya diikuti dan keinginannya terpenuhi tanpa ada yang berani menghalangi. Nah, itu kan pimpinan. Satu kabupaten misalnya bupatinya, ya udah itu tercapai itu. Ngomong ini jadi, ngomong ini turutin, ini iya. Kan begitu. Pada dasarnya semua manusia ada nafsu itu. Maka tatkala satu orang diangkat,
maka pesaing-pesaingnya yang nggak berhasil, yang nggak jadi, akan ada malamah ini, ada celaan, ada kritikan. Oh ya harus siap begitu. Kritik kanan kiri itu harus siap. Itu baru awalnya. Lanjutannya nadamah. Lanjutannya adalah penyesalan. Sebab kalau orang itu normal, ya, masih normal, itu jadi pimpinan itu banyak gak enaknya sebenarnya. Banyak gak enaknya kalau dia normal ya. Kenapa? Kata-katanya harus super hati-hati. Perilakunya super hati-hati. Apapun yang dikerjakan diawasi. Salah sedikit jadi besar. Maka ternyata hidupnya tuh jadi sangat tidak bebas gitu. Antara pimpinan dengan tawanan gak jauh beda. Sama-sama dijaga, sama-sama diawasi. Sama-sama gak bebas. Mau belok mengkol ke kaki lima gitu, nongkrong, minum gitu. Ntar dulu Pak. Kita harus sterilkan dulu. Dicek semua makanannya, dicek. Oh Masya Allah. Gak bebas. Nah, maka kalau orang normal, gitu itu bukan kenikmatan. Justru keterikatan. Bebas apanya? Apa-apa harus diperiksa dulu, dicek dulu, keamanannya dulu. Nah, beda dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu. Bagaimana beliau betul-betul hidup seperti orang biasa aja tetap. Bahkan tidur di bawah pohon kurma sendirian, gak ada yang jaga. Sendirian gak ada yang jaga. Malam ronda keliling, nolong orang gak tahu kalau itu beliau. Masya Allah. Tapi kalau zaman setelah itu, ya ini, sanina nadamah ini dah. Kalau hatinya masih normal itu. Kalau hatinya udah gak normal, ya lain lagi. Belum lagi ujungnya apa? Azab hari kiamat. Nah ini mimpin 10 orang saja. Itu hari kiamat diadili. Tangannya terbelenggu. Kalau jadi RT itu kan lebih dari 10 orang. 20 rumah udah berapa orang itu. Itu kena ini juga. Jangan bayangkan ini hanya raja, presiden, gubernur. Enggak, sampai ke bawah-bawah ini. Nah, kalau dia adil, baru ini belenggu ini bisa lepas. Kalau nggak adil, ya sudah seterusnya begitu. Wawarada dan telah datang hadis, annal waliya, sungguhnya penguasa iku yuqafu ala jisri jahannama, itu diberdirikan di atas jembatan jahanam. Fa in kana muhsinan, kalau dia berlaku baik, naja dia selamat. Wa in kana musian, dan bila dia berlaku jahat, berlaku buruk, in kharaqa patah bihi dengan orang itu apa al-jisru, apa jembatan. Fahawiya, maka dia turun atau nyemplung itu. Fi jahannam, ke jahannam, sab'ina kharifan, 70 tahun dalamnya. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bacakan hadis ini, nangis beliau. Ya Allah. Enggak selamat kayaknya saya ini. Enggak selamat kayaknya saya. Ini Sayyidina Umar loh ini. Ya. Sayyidina Umar. Yang kalau kita baca tuh, Masya Allah. Ya jangankan mimpin negara, kita mimpin pesantren aja rasanya udah remuk rasanya kalau lihat sejarah Sayyidina Umar ini. Betapa kita sangat jauhnya. Betapa sangat jauhnya.
Itu aja beliau dibacakan hadis ini nangis gitu. Maka oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ada sahabat besar. Beliau bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau hadisnya sampai di situ, insya Allah engkau selamat. Sebab kami tahu orangnya sangat adil. Tapi hadis yang berikutnya ini, yang kau mungkin belum dengar, ada lagi kata. Ada yang lebih dari itu. Waduh, apa itu? Dibacakan lanjutannya. Dan kalau penguasa ini nunjuk orang, apabila yang ditunjuk itu adil, maka yang ditunjuk selamat, yang nunjuk selamat. Tapi kalau yang ditunjuk tidak adil, yang ditunjuk gak selamat, yang nunjuk pun gak selamat. Sama-sama ke neraka. Bayangin itu. Nah, ini jangankan dalam kekuasaan real di masyarakat ya. Itu kami ingat Maulana Ahmad Lat Damat Barakatuh sering sekali mengingatkan bahwa perkara begini ini pun bisa terjadi dalam musyawarah tablik yang di situ nggak ada uangnya, nggak ada gajinya, itu bisa terjadi begini. Misalnya apa? Misalnya ini. So, kita akan bermasyarakat nanti supaya hati-hati. Misalnya ini. Kita jadi faisalah, jadi pimpinan musyawarah. Ini nanti ada permintaan untuk bayan di depan ASN misalnya, Bapak Pegawai Negeri seluruh kabupaten. Ada permintaan begitu. Nah, siapa yang diusulkan? Nah, ini emang nggak ada uangnya emang. Tapi kan di situ ada keterkenalan, ada kemasyhuran, ada pujian, dan lain-lain. Itu pun kenikmatan nafsu juga. Bagi nafsu. Tapi di balik itu tanggung jawab sebenarnya gitu. Nah ini yang tanggung jawab ini sering terlupakan. Bahwa ini tanggung jawab gak sebarangan ini. Sehingga muncul nafsu. Ada kalau bisa saya ini cocok. Kan saya bagian negeri juga. Kalau bisa saya. Misalnya pada begitu nafsu itu. Cuman karena nggak boleh mengusulkan diri, diem. Kan begitu. Usul. Nah dia tahu bahwa untuk di sana itu yang munasib Mr. A misalnya. Karena memang dia kalau komunikasi itu bagus. Baik itu dengan ASN, dengan ini bagus semua. Atau misalnya dia ini terbukti pernah garap satu daerah, ASN itu pada bangkit misalnya gitu. Cuman kemarin ini yang jadi Amir ini, jadi Faisal ini ada keributan kecil dengan dia masalah sepele. Sakit hatinya masih menyisa. Nah, orang pada usul ke sini sebenarnya. Ada yang usul ke situ dan ini balatnya gitu. Soulmate-nya dia. Silakan. Salawat. Ilham. Dia bilang ilham padahal nafsunya udah ke situ gitu. Salawat insyaallah, bantu salawat. Allahumma sholli ala Masya Allah, Allahumma sholli ala. Padahal hatinya udah ke situ. Itu gayanya aja itu. Masya Allah. Harus enggak sembarangan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allah Akbar. Wah. Supaya orang-orang yakin ini orang takut betul pada Allah ini. Masya Allah. Padahal action itu. Insya Allah. Masya Allah. Bantu salawat lagi Pak. Allahumma sholli ala. Bapak ini aja. Ilham saya begitu. Tolong terima semua ya. Taat pada keputusan. Insya Allah. Padahal dia tahu ini lebih munasib. Orang banyak usul ke sini. Hanya karena faktor emosi, faktor pribadi. Lalu dia nggak pilih itu. Ini pun pengkhianatan. Ini pun namanya pengkhianatan. Dan itu kena ancaman hadis ini. Lanjutan ini tadi bahwa dia sebagai penguasa waktu itu ditunjuk orang yang tidak cocok, lalu tidak cocok, dia pun kena hisab di akhirat. Jadi ini jangan bayangkan hanya kekuasaan di pemerintah, jangan. Terus sehari-hari kita di pesantren ini juga sama aja gitu.
berat makanya. Jadi kalau dia benar, maka selamat lewat jembatan itu. Nggak benar dia, nggak adil dia. Patah itu jembatan. Terperosok ke dalamnya 70 tahun jauhnya. Melayang 70 tahun tuh, ya Allah, itu berapa itu jaraknya? Sementara orang terjun payung itu dari ketinggian 30 kilo misalnya. Itu sebentar aja nyampe. Ini nggak sampai itu 10 kiloan lah itu. 30.000 kaki, 10 kilo. Itu menit ada aja nyampe itu 10 kilo itu. Nah ini 70 tahun gara-gara nggak adil. Ada guru kami di Pakistan itu. Beliau menceritakan bagaimana contoh keadilan dan amanah itu. Ya. Di Deoban itu ada sebuah gedung itu dikhususkan bagi santri teladan, ya. Santri teladan itu bukan yang uangnya banyak, bukan yang nilainya tinggi terus, ujian berhasil, enggak, bukan itu. Yang amal dan akhlaknya bagus. Dan itu ada tim untuk menyelidiki gitu sehari-hari itu. Rahasia itu. Karena fasilitasnya serba lux memang, istimewa. Sehingga konsentrasi untuk belajar lebih lagi nanti di situ. Dan ini bukan nilai ukurannya. Begitu. Nanti tim ini lapor pada, kalau nggak salah namanya Maulana Abdul Ghani, kalau nggak salah. Pada namanya Maulana Abdul Ghani ini. Yang penanggung jawab asrama istimewa ini. Laporan, dicek, dimusyawarahkan, beliau tanda tangan. Dah dipanggil santri itu, pindah aja ke situ. Begitu, itu berlangsung. Suatu ketika ada tamu. Ya, ada tamu. Lalu ngobrol-ngobrol tamu ini pulang ngasih hadiah tongkat. Bagus tongkatnya. Pulang aja. Begitu pulang, setahun kemudian datang ini. Setahun kemudian datang, ngobrol. Lalu cerita. Maulana, sebenarnya anak saya ada di sini. Oh, alhamdulillah. Jadi gini Maulana, anak saya itu kan biasa sebenarnya. Cuman kalau saya minta, ya kebijaksanaan Maulana lah gitu. Bisa nggak anak saya dipindahkan ke asrama santri teladan itu? Kira-kira gimana? Oh iya sebentar. Masuk aja Maulana Abdul Ghani ini. Keluar dia bawa tongkat itu. Ambil ini suap kamu, ambil ini. Pergi sana. Kamu jangan pernah mengira kamu bisa suap saya dengan tongkat ini. Pergi sana. Kata guru kami, lihat keadilan dan amanah seperti ini, berapa gelintir yang kuat. Jadi jangan dianggap ini cerita ini hanya di masyarakat ya. Dalam pesantren, dalam tablik pun terbawa juga, mesti kita hati-hati. Maka hendaknya santri dan keluarga juga mesti mendukung usaha ini sama-sama gitu. Nah, jangan misalnya karena bapaknya misalnya sering ikrom pada ustadz, sering ikrom pada santri-santri,
Lalu pas kena hukuman, Ustaz ini gimana sih? Kan kawan bapak saya ngasih hadiah. Masih dihukum juga saya nih. Ya Allah, Ustaz zalim. Yang enggak itu justru yang adil itu. Itu yang benar itu. Jangan karena bapaknya sering ngasih hadiah lalu anaknya nggak boleh dihukum. Itu yang bahaya itu. Hadiahnya bisa jadi suap itu. Ya. Santri mesti mengerti begitu gitu. Namanya santri ya tetap santri gitu. Oh ini bapak saya kan ngasih sumbangan satu gedung ini. Nah, gak apa-apa lah saya melanggar dikit. Ya enggak boleh tetap. Kalau itu dibiarkan nanti jadi suap. Kasihan bapaknya, kasihan santrinya, kasihan ustadznya, kasihan semuanya. Jadi ada pada tempatnya masing-masing gitu. Ya itu gambarannya. Betapa memegang kekuasaan itu bukan sesuatu yang ringan gitu. Keadilan itu bukan perkara yang mudah. Sangat susah. Sehingga ada teman punya pondok besar. Nah ini juga bukan hanya ustadz, santri, keluarga santri mesti memahami sama-sama semuanya. Sampai ada teman punya pondok besar, dia cerita. Yang saya heran itu, orang-orang yang dekat dengan bapak saya, khidmat khusus ke bapak saya, itu banyak yang hilang adabnya, justru ilmunya gak manfaat. Mungkin karena tadi itu, karena perasaan sudah punya kelebihan, atau karena memang akhirnya pengurus atau ustadz dan sebagainya mengistimewakan, akhirnya jadi malah gak terdidik gitu. Itu saya perhatikan. Orang-orang yang dulu khidmat dekat ke bapak saya, pulang tuh gak ada yang jadi. Sebab tadi itu mungkin wallahu a'lam. Hakikat perkara yang Allah yang tahu. Tapi maksudnya hal-hal begini jangan dianggap ini hanya di masyarakat gitu. Pokoknya ada kumpulan 10 orang atau kurang atau lebih, apalagi lebih. Nah, udah. Kehati-hatian ini mesti kita jaga gitu. Siapa yang mau dimasukkan dalam neraka begini? 70 tahun coba. Na'udzubillah. Wa warada aidan la yawaddanna, sungguh betul-betul akan berkeinginan sapa rijalun, banyak orang, lau anna zawaibahum, seandainya sungguhnya jambul-jambul mereka, zu'abah itu artinya jambul, arti asalnya maksudnya rambut mereka itu, ay sya'ra ru'usihim, rambut kepala mereka iku uliqat, itu digantung bainas suraya bisuraya bainas samai wal ardi, digantung di bintang suraya antara langit dan bumi. Terus apa tuh bacaannya? Lanjutannya apa ini? Kelas 5 dulu, apa itu bacaannya, lanjutannya? Apa tuh lanjutannya, apa bacaannya itu? Aslinya apa, ikut wazan apa? Tulisannya gitu itu. Apa itu bacaannya? Ya kelas kamu boleh juga, itu gimana bacaannya itu? Gimana bacaannya? Jangan diam semua. Gimana bacanya itu? Ayo. Salah nggak apa-apa, namanya belajar. Ngajar aja salah juga boleh, bukan maksum kan? Yang maksum hanya Nabi. Apa itu bacanya? Diam semua, gimana sih? Bacanya gimana? Asalnya apa?
ikut wazan apa? So kalau bacanya bisa diurut gitu. Salah harokat ini, oh ini, salah harokat ini, oh ini, oh itu. Ya, akhirnya ketemu juga. Hanya diurut gitu aja. Tapi alasannya apa gitu. Minimal asalnya apalah minimal. Asalnya kata itu apa, ikut wazan apa. Udah minimal segitu. Hah? Wah? Wah? Yang kecil satu. Wah? Wah apa? Walam? Yulawu. Walam yulawu. Yang lain dulu. Kalau ada alternatif dulu. Kalau enggak baru ini kita bahas. Coba berani beda gitu cara bacanya. Jangan makmuman lillahi ta'ala aja semua. Enggak apa-apa, coba aja. Bismillah. Hayo. Walam? Ya? Walam? Yalu. Yalu. Terus. Yang lain? Saksi Abu Zul yang jelaskan asalnya apa ini? Asalnya apa, ikut wazan apa? Nah, itu aja dulu. Ini kan jadi teka-teki karena ada huruf ilatnya kan? Gimana? Diralat gimana? Coba siapa yang menjelaskan dulu? Akhirnya sama walam yalu katanya. Gimana? Oh, yalu pakai tasdid. Walla yuwali. Loh, katanya gimana sih? Berarti bacanya gimana ini? Gimana? Hah? Gimana? Coba madinya apa madinya ini? Madi sulasi mujarotnya aja. Hah? Yalia. Yang lain? Walia. Nah. Wala. 3 berarti ya. 3 madhab ini. Ya. Ini tadi apa? Yalia. Kedua tadi apa? Walia. Ketiga? Wala. Nah. Mudhari'nya sekarang. Yalwa. Oh, gimana itu? Ya udah diterima aja yalwa. Yang madhab kedua, madhab hasbi. Apa tadi? Madinya walia. Gimana? Duh, gak apa-apa ini. Daripada yang gak berani, ayo. Gimana mudhari'nya?
Nanti nyerah semua baru kita pasrahkan ke Ustaz Soleh nanti. Kalau udah nyerah semua, kita pasrahkan pada pakarinya nanti. Mudareknya gimana? Madinya udah ikhtilaf tadi. Mudareknya apa ini? Ya lia, ya lu. Loh, gimana kok bisa begitu? Ya enggak Pak, diterima aja. Hasbi gimana? Walia, ya luah. Nah, enggak apa. Mazhab ketiga. Wala apa wali tadi? Mazhab ketiga. Loh, malah berhenti gimana ini? Ini kan kalau dalam bina wal asas kan maksudnya apa ini? Lafif. Ya, bener enggak? Bener enggak? Udah ada diem aja. Lafif apa? Mafruq apa makrun? Mafruq. Nah, udah. Kan enak ketemu gitu. Nah, yang contoh paling terkenal apa? Nah, itu. Waqo, yaqi, terus masdarnya apa? Wiqayatan. Wala, yali, wilayatan. Oh, kita baca wilayah berkali-kali. Oh, masih pusing madinya apa? Tinggal dikiaskan di situ kan. Kalau udah ketemu wazannya tuh udah kesannya udah tinggal nyari sendiri itu. Ikut wazan waqo yaqi wiqayatan. Berarti bacanya gimana ini? Walam yalu. Dan tidak menguasai atau tidak berkuasa mereka semua. Tidak menguasai min amril muslimina dari perkara orang muslim syai'an ing sesuatu. Maksudnya nanti tatkala hari kiamat. Udah jam 6 lebih itu. Lebih 10 udah. Masya Allah, dikit lagi. Maksudnya nanti hari kiamat itu tatkala orang melihat siksaan, ancaman untuk para pimpinan ini, para penguasa. Dia sampai berangan-angan, tahu gini mah, mendingan saya digantung di langit. Jadi bandulan pakai kepala digantung, diikat di bintang suraya itu lebih enak daripada jadi pimpinan ternyata. Itu begitu nanti. Dan ini harus hadir dalam pikiran kalian sampai mati nanti. Kenapa? Tadi nafsu ini nggak akan lepas gitu, ya. Nafsu pengen jadi pimpinan nggak akan lepas. Apalagi diberi kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan bicara dan sebagainya. Wah, itu nafsu makin gede. Nafsu makin gede. Ya, kalau di masyarakat pengennya jadi tokoh masyarakat. Kalau dalam tablik pengennya dijadikan amir, jadikan ini, jadikan. Oh, itu nafsu itu akan selalu ada. Maka harus direm sendiri. Ini tentang keamiran. Nah, insyaallah kita berikutnya nanti tentang qadhi nanti. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ظالم بالظالمين
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل